kemarin kita sudah belajar agregasi, tapi agregasi akan lebih powerful ketika dilengkapi dengan group by dan having. Oke, jadi group by ini dipakai untuk mengkategorikan data atau mengelompokkan data, sementara having ini dipakai untuk memberikan kondisi. Hampir sama seperti where, tapi cara penggunaannya agak berbeda. Misalnya kita mau pakai group by, katakanlah mau menghitung total harga mobil. Dari sini tampil mobil, tapi mau dikelompokkan per merek. Jadi pertama adalah select sum terlebih dahulu, harga per mobil. Nah, kemudian kita pakai group by. Group by-nya ini kan mau per merek ya, berarti tinggal dipanggil aja follow mereknya. Nah, kayak gini. Ini sudah muncul total harga yang dikelompokkan per merek. Tapi di sini kita belum tahu ya, ini merek apa, ini merek apa, ini merek apa. Jadi dipanggil dulu nih follow mereknya. Nah, di sini kita udah tahu nih, ternyata BMW itu harganya paling mahal di tabel mobil. Oke, selanjutnya adalah having atau kondisi. Katakanlah kita mau total harganya ini di atas 6 miliar. Berarti having sum harga lebih dari 6 miliar. Nah, yang tampil cuma BMW. Tapi kenapa di sini pakainya having, nggak pakai where? Coba ya kalau pakai where gimana? Nah, di sini nggak bakal tampil ya datanya, karena setelah group by, kalau mau diberi kondisi itu pakainya having. Nah, ini baru bisa. Coba turunin dulu jadi 5 miliar. Oke. Terus kalau where itu dipakainya gimana? Nah, where itu dipakai sebelum group by. Jadi gampangnya where itu dipakai ketika datanya itu masih mentah, belum diolah. Jadi belum dikategorikan gitu. Sementara kalau having ini dipakai setelah datanya itu dikategorikan pakai group by. Oke, misalnya di sini kita memakai where. Where-nya mereknya selain Honda ya, coba ya. Where merek tidak sama dengan Honda. Nah, di sini Hondanya udah nggak ada ya, karena udah kita eliminasi pakai where. Kalau where-nya ganti pakai having gimana? Nah, coba ya. Apakah bisa? Dan nggak bisa, karena memang where dan having ini sudah punya fungsinya masing-masing. Where itu dipakai sebelum group by, sementara having dipakai setelah group by. Jadi seperti itu perbedaan antara having dan where. Oke, tapi biar makin paham, seperti biasa saya udah nyiapin soal. Di sini cuma 2 aja ya. Kita pakai ini sebagai latihan. Pertama adalah soal yang ini. Oke, kita kerjakan dari yang ini dulu nih. Berapa jumlah mobil baru? Mobil baru ya, berarti ini dikategorikan dengan status baru yang ada di tabel mobil. Jadi kayak gini. Select, kemudian kita coba panggil dulu statusnya. Status from mobil, kemudian ini adalah jumlah mobil. Jumlah mobil ini kan adanya di sini ya. Nah, ya di sini berarti ini harus pakai join. Oke, berarti kita join dulu ya ke tabel pengiriman. Join pengiriman. Ini mobilnya kita kasih M dulu biar gampang nanti buat manggil kolomnya. Kemudian kita sambungkan m.id mobil, kita ambil primary key-nya, disambungin ke foreign key. Nah, kayak gini.
status, kemudian mau di sum adalah p.jumlah. Oke, dan jangan lupa diberi group by agar bisa dikelompokkan per status. m.mobil mobil m beri dot status, ini juga kita kasih m depannya biar lebih gampang dibaca. Oke, sip. Apa yang salah? M status group by, oh di sini group by, jangan lupa by. Nah kayak ini. Nah jadi ini ya jumlahnya per status. Tapi di sini yang diminta itu kan yang baru aja. Berarti kita bisa pakai where. Where-nya itu sebelum group by. Berarti where m.status sama dengan baru. Kayak gini ya. Nah, di sini karena kita nggak pakai status yang lain, cuma baru, jadi ini bisa dihapus aja kolomnya. Oke, selanjutnya yang diminta adalah per merek. Per merek. Merek ini kan ada di tabel mobil, berarti kita ambil tabel mobilnya, kemudian panggil kolom merek di sini. Nah, kayak gini. Kemudian group by per merek. Karena kan kita udah nggak perlu status ya, karena kan kita udah ambil nih statusnya yang baru. Tinggal kita ambil mereknya. Nah, gini ya. Kemudian minimal pengiriman lebih dari 30 unit. Nah, di sini kita baru pakai having, pakainya setelah group by. Nah, having sum dot kok harga sih? Sum p dot jumlah. Ini lebih dari 30 ya. Berarti nanti yang muncul itu cuma BYD harusnya. Coba. Nah, ya kan. Oke, kemudian urutkan dari yang paling banyak. Nah, ini kalau masih ingat, kita udah pernah belajar tentang ini ya, order by ya, untuk mengurutkan data. Berarti tinggal order by sum p dot jumlah. Ini kan descending. Oke, karena terbanyak maka descending. Tapi karena di sini cuma satu datanya, jadi kayaknya ini bakal dikurangin 10 biar lebih kelihatan urutannya. Nah, di sini udah urut ya dari BYD, Honda sampai BMW. Di sini diurutkan tergantung dengan jumlahnya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Oke, pertama kita bakal cari rata-rata harga mobil per kategori. Nah, kita kerjain ini dulu ya, yang kategori dulu. Berarti select, nah panggil tabelnya dulu ke mobil m dot kategori, kemudian average harga di group by. Berarti kategorinya ini kan per kategori ya, by m dot kategori. Nah, sip. Oke, ini kita udah ketemu harganya. Selanjutnya kita cari nih yang rilisnya di tahun sekian. Ini pakai between ya, karena kan ini antara sekian dan sekian, pakainya between. Kemudian karena ini between kan pakainya where, berarti where itu sebelum group by. Where m.release ini between 2022 and 2024. Oke, hasilnya adalah begini, masih sama ya. Selanjutnya kondisi yang terakhir rata-rata di atas. Nah, ini baru kita pakai having AVG harga lebih dari 700 juta. Berarti yang muncul harusnya cuma sedan sama sport aja. Nah, jadi itu ya cara pakai group by dan having, serta perbedaannya antara having dengan where.